Pernah nggak sih kalian lihat sepasang ondel-ondel suami istri yang berantem lucu cuma gara-gara pilih cat tembok? Yang satu maunya abu-abu industrial, yang satu maunya pink dusty rose. Wah, ternyata membangun rumah bisa jadi ajang tarik urat, tapi juga penuh cinta dan tawa. Yuk simak kisah kocak ini sampai akhir, karena ada hadiah spesial buat kamu yang bisa jawab pertanyaan di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkah ya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Supaya kita makin semangat bikin kisah-kisah lucu, unik, dan bermanfaat lainnya seputar kehidupan ondel-ondel dan pesan moralnya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan, kesempatan, dan juga rumah untuk bernaung bersama keluarga tercinta. Yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga beliau yang mulia di kolom komentar. Karena siapa yang bersholawat maka Allah akan bersholawat kembali untuknya. Masya Allah. Mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalani hidup sesuai dengan syariat, termasuk dalam membangun rumah tangga dan rumah fisik kita dengan niat yang baik dan cara yang halal. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 19. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Herba ayat ini cocok banget buat para suami istri yang sedang dalam fase membangun rumah. Karena bisa jadi perbedaan itu justru bikin rumah tangga makin kuat kalau disikapi dengan bijak. Tulis juga ya, asal daerah kalian di kolom komentar. Kita pengen tahu, siapa tahu nanti ada giveaway khusus per daerah. Mata. Tonton video ini sampai selesai karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan. Dan siapa yang bisa jawab dengan benar akan dapat hadiah spesial yang akan diumumkan di akhir video. Piala. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi saat dua ondel-ondel unik dan penuh semangat, Pak Gonde dan Bu Gondel, berdiri di depan tanah kosong yang akan menjadi cikal bakal rumah impian mereka. Keduanya mengenakan baju adat Betawi, lengkap dengan hiasan kepala khas ondel-ondel, tapi dengan sedikit modifikasi. Pak Gonde pakai topi proyek warna kuning menyala, sementara Bu Gondel membawa map bening berisi potongan majalah desain interior. Mereka berdiri seperti pasangan pengantin baru, tapi bukan untuk berbulan madu, melainkan bersiap menghadapi fase hidup yang katanya bisa jadi lebih menguji kesabaran daripada ujian semester akhir, membangun rumah sendiri. Bang, tanahnya mau digali mulai jam berapa nih? Tukangnya datang jam 7 kan? Tanya Bu Gondel sambil mengeluarkan botol minum infused water isi jeruk nipis dari tas rotan kekinian. Pak Gonde menatap tanah dengan alis mengkerut, sambil membawa meteran gulung warna merah dan kalkulator. Tenang, MAH. Gue udah ngitung luas fondasi, terus nanti septic tanknya kita taruh di pojok kanan. Jangan dekat sumur, takut air bau, katanya serius sambil jongkok menatap tanah seperti seorang arsitek andalan kampung. Baru 5 menit berdiri, perbedaan sudut pandang mulai muncul seperti sinyal wifi yang ngadat. Bang, gue mau dapurnya tuh yang menghadap taman. Jadi pas masa bisa lihat bunga dan anak main. Kata Bu Gondel sambil membuka map dan menunjukkan sketsa impiannya yang penuh warna-warni. Taman? Kita kan belum bikin pagar, MAH. Ini aja belum ada adukan semen. Pak Gonde mulai geleng-geleng kepala, lalu celingukan cari tukang yang belum juga datang. Bu Gondel justru makin semangat. Ia mengeluarkan mood board dari ponsel yang berisi gambar-gambar interior Pinterest, dapur warna pastel, kamar tidur boho, dan kamar mandi nuansa spa. Pokoknya warna dinding jangan putih. Bang, gue mau yang sage green, kayak di YouTube itu. Terus, rak piringnya gantung model industrial. Lucu banget, katanya penuh semangat. Pak Gonde mengernyit, itu raknya dari pipa besi, MAH. Mahal tuh. Mending duitnya buat beli pasir lagi, kan kita masih butuh 4 truk. Mulai terlihat jelas perbedaan besar. Pak Gonde fokus pada struktur bangunan, Bu Gondel fokus pada suasana dan estetika. Kalau di kepala Pak Gonde ada blueprint, kalkulasi RAB, dan jadwal tukang, maka di kepala Bu Gondel isinya katalog IKEA, akun Instagram desain rumah, dan foto lilin aromaterapi. Saat tukang datang, Pak Gonde langsung sibuk memberi instruksi. Bang, gali 2 meter ya, terus bikin slope keliling. Besinya pakai yang 12 mm biar kuat.
Sementara Bu Gondel malah menghampiri tukang dengan catatan berbeda. "Bang, entar jendelanya gede ya, biar banyak cahaya." "Oh iya, bisa nggak bikin rak tanaman di pojok itu?" Tukangnya cuma ngangguk-ngangguk bingung, antara nurut ke yang kasih duit, suami, atau ke yang tiap hari nyuguhin kopi, istri. Setiap sore, mereka duduk di atas potongan kayu, evaluasi hasil kerja hari itu. Tapi evaluasinya pun beda fokus. Pak Gonde lebih banyak tanya, "Tadi ngaduknya pakai molen nggak? Adukan 1:5 ya. Jangan kebanyakan pasir." Sedangkan Bu Gondel tanya, "Itu ruang tamu nanti dindingnya bisa pakai wallpaper kan? Soalnya gue udah beli motif daun monstera. Lucu deh, instagramable." Pak Gonde mulai pusing. Apalagi pas dia nemu struk belanja Bu Gondel. Isinya mulai dari gorden renda, karpet Maroko, sampai lampu tumbler. "MAH, ini beneran buat rumah kita? Kenapa kayak buat dekor lebaran di mall?" Bu Gondel senyum manis. "Biar rumah kita beda, Bang. Tuh tetangga sebelah aja rumahnya kayak galeri seni, masa kita kayak gudang proyek?" Saking lucunya, bahkan tetangga-tetangga mereka mulai menyaksikan proyek pembangunan ini seperti nonton sinetron. Ada yang tiap pagi lewat cuma buat denger Pak Gonde dan Bu Gondel debat soal pintu lipat atau pintu geser. Bahkan anak-anak kecil nyebutin rumah ondel-ondel itu sebagai rumah yang belum jadi-jadi tapi udah ada taplak mejanya. Suatu hari, perdebatan makin seru ketika mereka harus memutuskan soal ruang tamu. Pak Gonde maunya luas dan kosong biar lega, gampang bersihin, dan bisa buat pengajian. Bu Gondel maunya penuh sofa empuk, karpet bulu, dan lampu gantung estetik. "Apa coba gunanya rumah kalau tamunya duduknya gak nyaman?" ujar Bu Gondel. "Tapi kalau banyak sofa, nanti susah bersihin debunya, MAH. Lagi pula listrik bisa boros tuh lampu gantung 5 bohlam." Dan perdebatan berlanjut sampai adzan maghrib. Akhirnya mereka berhenti karena takut dosa ngomel pas puasa sunnah. Namun meski banyak beda pandangan, mereka selalu duduk bersama malam harinya, bikin teh manis, lalu diskusi ringan. "Bang, gimana kalau cat luar kita kompromi aja? Setengah abu, setengah hijau sage." Pak Gonde tertawa, "Setengah rumah nanti kayak semangka dong, MAH." Mereka tertawa bersama. Di tengah lelah dan debat, ada tawa yang mempererat. Hari-hari berlalu, rumah mulai terlihat bentuknya. Tiang sudah berdiri, dinding sudah dicat, dan suara tukang makin jarang terdengar karena proyek hampir selesai. Dan meski banyak drama kecil, satu hal yang selalu bikin orang kagum. Semangat Pak Gonde dan Bu Gondel gak pernah redup. Mereka mungkin sering beda pandangan, tapi tidak pernah beda tujuan. Mereka sama-sama ingin rumah itu jadi tempat nyaman, aman, dan penuh cinta. Tempat di mana kelak mereka bisa duduk di teras sambil minum teh, lihat anak cucu main sepeda, dan mengenang masa-masa mereka dulu, ribut lucu, gara-gara warna cat dan posisi septic tank. Dan begitulah awal mula dari kisah ondel-ondel suami istri ini, yang membuktikan bahwa membangun rumah bukan sekadar tentang adukan semen dan dinding bata, tapi juga soal menyatukan dua kepala yang keras dalam satu hati yang ikhlas. Kalau kita bisa masuk ke dalam kepala Pak Gonde, mungkin kita akan menemukan semacam blueprint bangunan bercampur spreadsheet anggaran, notulen rapat proyek, hingga daftar panjang harga bahan bangunan dari toko material sebelah. Dunia dalam pikiran ondel-ondel suami satu ini penuh angka, garis, sudut, dan tentu saja beban realita hidup. Ya, di balik wajah lucunya yang khas Betawi, ada kekhawatiran mendalam soal rumah impian mereka yang pelan tapi pasti makin membengkak biayanya. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Pak Gonde sudah melek duluan. Tapi bukan untuk tahajud, walaupun niatnya ada, melainkan untuk buka catatan kecil berisi hitung-hitungan RAB, rencana anggaran biaya. Di situ tercatat semuanya, harga batako, jumlah genteng, kabel listrik per meter, bahkan sampai upah tukang harian dan nasi bungkusnya. Saking detailnya, sampai ada catatan kecil, bonus rokok 2 batang per lembur. Ini Pak Gonde bukan cuma jadi kepala keluarga, tapi juga manajer proyek, bendahara, sekaligus logistik. Bahkan kadang dia merasa dirinya seperti tukang, mandor, dan pengawas proyek yang digabung jadi satu, padahal belum gajian juga. MAH, kalau harga besi naik 200 perak per kilo, terus kita butuh 1000 kilo, berarti nambah 200.000. Itu setara sama 1 galon dan 2 bungkus mie ayam. Katanya serius waktu subuh,
sambil mengganti kertas bon yang lembab karena ketumpahan kopi. Bu Gondel yang masih ngantuk cuma jawab, "Ya udah, Bang, ntar beli galon pas promo aja." Tapi bagi Pak Gonde, segala sesuatu harus presisi. Dia percaya bahwa rumah yang kuat berasal dari perencanaan yang teliti. Dia sering banget berdiskusi dengan tukang tentang teknik sloof dan ring balok. Padahal tukangnya sendiri kadang jawab pakai bahasa isyarat. "Nih, Bang, sloofnya bikin 20x20 ya. Jangan asal, soalnya nanti nahan beban dinding. Biar gak retak-retak," katanya sambil gambar di tanah pakai ranting. Tukang cuma balas, "Siap, Bos," lalu balik lagi ngaduk semen sambil nyetel dangdut koplo. Kekhawatiran Pak Gonde gak berhenti di soal pondasi. Dia juga memikirkan masa depan, saluran air, pembuangan, dan yang paling bikin dia gak bisa tidur, instalasi listrik. Ya, listrik ini benar-benar bikin dia migrain. Soalnya selain mahal, risiko kalau salah pasang juga besar. Bisa korsleting, bisa ngejepret, bisa bikin rumah yang katanya impian malah jadi sauna permanen karena gak bisa nyalain AC. "MAH, gue tadi diskusi sama tukang listrik. Jalurnya mesti pakai kabel NYM 3x2, 5 mm buat stop kontak utama. Yang lampu pakai 1,5 mm. Jangan sampai kebalik. Bahaya," ucapnya sambil bawa rol kabel dan pipa paralon. Bu Gondel jawab dengan nada santai, "Yang penting bisa nyalain lampu tidur Hello Kitty-ku, Bang." Pak Gonde langsung tepok jidat. "Ya, MAH, ini bukan cuma soal lampu Hello Kitty, ini soal keselamatan rumah tangga." Yang lebih bikin pusing lagi adalah upah tukang. Pak Gonde sudah survei sana-sini, cari harga kompetitif, tapi tetap saja, setiap minggu ada perubahan. Kadang ada tukang minta naik gaji karena panas, kadang minta bonus karena lembur, bahkan ada tukang yang ngambek karena gorengan sore gak ada cabai rawitnya. "Ampun dah, ini MAH bukan proyek rumah, tapi proyek diplomasi," gumam Pak Gonde sambil nyari tukang baru di grup Facebook, tukang bangunan sekitar Jakarta. Setiap malam, dia duduk di meja kecil dekat pohon jambu, buka laptop jadulnya, nyari harga semen termurah dari e-commerce, sambil catat penawaran. Ada folder di laptopnya bernama Rumah Impian, isinya spreadsheet dan gambar denah yang dibuat di Paint karena belum bisa pakai Auto CAD. Kadang dia muter video YouTube cara pasang instalasi air, cara ngaduk-adukan kuat, hingga perbandingan cat tembok murah tapi awet. Semua demi satu tujuan, bangun rumah kuat tanpa bangkrut. Satu waktu, dia benar-benar stres. Soalnya, biaya pembangunan udah lewat dari estimasi awal. "MAH, tadinya gue kira cukup 100 juta, ini udah nyentuh 130. Dan kita belum beli pintu loh, belum lagi pagar." Bu Gondel hanya bilang, "Pagar MAH bisa nanti. Yang penting tirai ruang tamu udah matching sama taplak." Pak Gonde ngerasa pengen ngedekor kepala sendiri biar matching sama dinding yang belum diplester. Saking pusingnya, Pak Gonde sempat mimpi buruk. Dalam mimpinya, rumah udah jadi, tapi miring ke kanan karena fondasi ngambang. Di pojok dapur, ada ondel-ondel kecil pakai helm listrik teriak, "Bang, ini saklarnya korslet." Dan tiba-tiba ledakan kecil bikin atap melayang. Pas bangun, Pak Gonde langsung istighfar dan nyari nomor tukang listrik bersertifikat. Meski begitu, ada momen di mana dia merasa bangga. Saat melihat fondasi tertanam, tiang berdiri tegak, dan bata mulai disusun rapi, ada rasa haru di matanya. "Inilah perjuangan, MAH," katanya sambil pegang tangan Bu Gondel. "Gak gampang, tapi pelan-pelan bisa kita selesaikan." Bu Gondel tersenyum sambil angguk-angguk, meskipun pikirannya masih mikir warna lampu taman. Pak Gonde juga mulai terbuka untuk kompromi. Saat Bu Gondel minta dibuatkan rak buku gantung di ruang tamu, dia gak langsung tolak. "Oke deh, tapi jangan lebih dari 500.000 ya. Gue siapin anggaran darurat buat hal lucu-lucu gitu." Akhirnya, mereka sepakat, ada kolom khusus di RAB yang diberi nama Anggaran Estetik Bu Gondel. Isinya, gorden, bantal sofa, lampu tumbler, dan lilin beraroma lavender. Dan begitulah dunia Pak Gonde. Walaupun ribet, tegang, penuh hitung-hitungan dan kabel listrik, tetap dijalani dengan semangat. Karena bagi Pak Gonde, rumah yang kokoh adalah lambang cintanya untuk keluarga. Meski harus debat soal warna keramik, meski harus rela gajinya habis buat pipa air dan stop kontak tahan panas,
dia tetap teguh berdiri sebagai tiang utama proyek rumah impian mereka berdua. Jika kita bisa masuk ke dalam kepala Bu Gondel, istri dari Pak Gonde yang tak kalah khas dan cerianya, mungkin kita akan menemukan taman bunga dalam bentuk pikiran, katalog interior dari Pinterest dan Instagram, serta daftar belanja dari berbagai toko perabot rumah tangga, lengkap dengan label, diskon spesial hari ini. Pikiran Bu Gondel bukan penuh kabel dan angka seperti suaminya, tapi penuh warna, motif, sentuhan lembut, dan suasana nyaman. Kalau suaminya mikir kabel listrik dan tukang cor, Bu Gondel sibuk mikirin taplak meja yang cocok sama warna gorden. Bang, coba bayangin, kita punya ruang tamu dengan warna pastel, karpet bulu halus kayak di drama Korea, terus sudut baca yang ada lampu gantung rotan. Duh, nyaman banget, ya kan? Kata Bu Gondel sambil nunjuk satu feed Instagram yang dia save sejak 2 minggu lalu. Pak Gonde cuma nyengir. Iya, MAH, tapi itu yang penting dindingnya diplester dulu. Bu Gondel bukan tidak peduli soal struktur. Tapi menurutnya yang paling utama adalah suasana rumah yang bisa bikin hati adem. Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, tapi tempat melepas penat, tempat menampung kenangan, tempat mengukir cinta dan doa-doa. Ia membayangkan rumahnya seperti tempat ideal yang bisa jadi latar vlog harian, syuting TikTok memasak, dan juga acara kumpul keluarga besar setiap lebaran. Sejak sebelum bangun rumah, Bu Gondel udah buat folder khusus berisi ratusan gambar inspirasi. Folder itu terbagi jadi 12 subfolder. Ruang tamu estetik, dapur nuansa putih, kamar anak bertema safari, hingga tempat wudhu cozy dengan tanaman gantung. Semua sudah tersusun rapi, bahkan dia punya wishlist lengkap di 5 e-commerce berbeda. Yang lebih heboh, ia juga bikin polling di story Instagramnya. Warna cat ruang tamu, pilih sage green, dusty pink, atau krim latte. Yang ikut voting bukan cuma teman-temannya, tapi juga sepupu, tetangga, bahkan mantan teman sekolah yang baru ketemu lagi lewat FB. Saat Pak Gonde pusing mikirin biaya besi beton dan harga kabel, Bu Gondel justru sedang antusias membandingkan bentuk handle pintu. Bang, lihat deh, ini ada yang model vintage gold, cocok sama nuansa ruang tamu kita. Katanya dengan mata berbinar-binar. Pak Gonde menghela napas. MAH, kita belum punya pintu, kenapa udah beli handle-nya? Bu Gondel juga punya hobi unik selama proses pembangunan rumah, ngecat papan warna di dinding sementara. Dia minta tukang buat satu papan kayu tipis yang dia cat dengan berbagai warna, lalu tiap hari dipandangi sambil ganti-ganti cushion sofa buat ngetes cocok nggak. Yang ini terlalu terang ya? Gak cocok sama vas bunga, komentarnya sambil pegang catatan kecil. Tukang yang lewat cuma bisa melirik sambil senyum simpul, antara kagum dan bingung. Tapi yang bikin Pak Gonde benar-benar mengelus dada adalah ketika Bu Gondel mulai nyicil barang-barang rumah padahal bangunannya baru setengah jadi. MAH, ini karpet 3x2 meter buat apa sekarang? Rumahnya aja belum ada atapnya. Bang, ini promo, cuma 2 hari doang. Lagian kan nanti kalau jadi, udah gak perlu belanja lagi, jawab Bu Gondel santai sambil buka bubble wrap. Bu Gondel juga punya kekuatan persuasi luar biasa. Dengan gaya bicara lembut tapi penuh semangat, ia bisa membuat Pak Gonde setuju untuk pasang cermin besar di lorong rumah, tambah jendela di kamar anak, bahkan menyisihkan sedikit dana buat beli diffuser lavender. Aroma ruangan tuh penting. Bang, kalau baunya enak, pikiran juga tenang. Mau dong punya rumah yang begitu masuk langsung berasa damai. Katanya, Pak Gonde akhirnya pasrah, ya udah deh asal gak minta kolam ikan koi. Kalau suaminya tiap malam buka spreadsheet dan RAB, Bu Gondel sibuk bikin layout ruang dengan aplikasi desain interior. Dia ukur tiap sudut dengan meteran pita warna pink, lalu buat sketsa tangan yang penuh coretan. Bahkan dia sempat ngajak adiknya video call sambil room tour, padahal rumahnya belum selesai. Nih, Kak, nanti di sini dapur, di sini meja makan, terus pojokan ini buat rak bumbu. Adiknya cuma ketawa, Mbak, itu baru bata doang. Belum diplester. Namanya juga visioner, jawab Bu Gondel penuh percaya diri. Buat Bu Gondel, kenyamanan rumah bukan cuma buat dirinya, tapi juga buat suaminya, anak-anak kelak, tamu-tamu yang datang, dan bahkan buat satpam komplek yang mungkin numpang berteduh. Dia pengen rumahnya hangat, bersahabat, dan jadi tempat yang menyenangkan buat semua orang. Ia percaya bahwa desain rumah mempengaruhi emosi, dan rumah yang cantik akan membuat penghuninya lebih bahagia. Makanya, saat suaminya sibuk dengan urusan teknis,
Dia juga gak kalah serius membentuk karakter rumah mereka. Dia cari sofa yang empuk tapi gak makan tempat, meja makan yang bisa dilipat, hingga lampu hias dari rotan buatan UMKM lokal. "Bang, kita juga harus support produk lokal dong," katanya sambil check out lampu gantung seharga gaji harian tukang. Pak Gonde cuma bergumam pelan, "Iya, MAH, tapi supportnya pelan-pelan aja ya." Dan meskipun sering beda pandangan sama suaminya, Bu Gondel selalu mengakhiri harinya dengan duduk di depan cermin kecil sambil berkata pelan, "Bismillah, semoga rumah ini jadi tempat tumbuh cinta, tawa, dan syukur." Ia percaya bahwa doa dan niat baik adalah pondasi yang lebih kokoh daripada cor beton sekalipun. Ketika fondasi rumah mulai berdiri dan tembok mulai tersusun, justru disitulah babak baru dalam perjuangan cinta Pak Gonde dan Bu Gondel dimulai. Babak perdebatan estetik nasional. Kalau sebelumnya mereka ribut soal struktur dan interior, sekarang pertikaian mereka makin spesifik dan makin lucu. Setiap hari ada aja yang jadi bahan perdebatan, mulai dari bentuk jendela, model keramik, sampai warna sapu lantai. Perdebatan pertama terjadi gara-gara jendela. "Bang, gue maunya jendela ruang tamu bulet gede gitu, kayak jendela kapal Titanic. Estetik banget, Bang," ujar Bu Gondel sambil nunjuk gambar di majalah desain rumah. Pak Gonde langsung terdiam, nahan napas sebentar, lalu jawab, "Bulet, MAH, kita tinggal di pinggiran Bekasi, bukan di dalam kapal pesiar. Lagian, itu bikin merenovasinya susah nanti." "Tapi lucu, Bang, nanti kalau tamu masuk langsung, wow. Kalau tamunya bilang, wow, terus pulang karena kepanasan karena jendela nggak bisa dibuka, gimana?" Akhirnya, setelah debat panjang seperti sidang DPR, mereka kompromi, jendelanya setengah bulet, setengah kotak. Tukangnya sampai bingung bentuk akhirnya kayak donat gepeng. Besoknya ribut lagi, kali ini soal warna cat kamar tidur. Pak Gonde bilang, "Warna netral aja, MAH, abu-abu atau krem, biar gak cepet bosen." Bu Gondel menggeleng keras, "Abu-abu itu warna tembok kantor. Bang, gue maunya dusty pink. Lembut, romantis, dan sesuai aura cinta kita. Cinta MAH bisa jalan walaupun temboknya ungu kegelapan. MAH." Akhirnya setelah adu argumen yang melelahkan, mereka sepakat pakai dua warna. Cat dinding dusty pink tapi list plafon tetap warna krem. Kalau ada tamu tanya, "Warna apa nih?" Mereka jawab serempak, hasil perjuangan. Pertengkaran yang paling epik terjadi saat pemilihan keramik kamar mandi. Pak Gonde pengen yang motif batu alam biar terkesan alami dan gak licin. Bu Gondel justru pengen motif mozaik biru laut kayak di hotel. MAH, yang penting gak bikin kepleset. Gue takut ntar lagi mandi terguling kayak drum isi cat. "Bang, masa kamar mandi kita kayak kamar mandi tukang?" "Lah, tukangnya aja bersihin kamar mandi kita ntar." Debat ini sampai membuat si tukang plester yang kerja waktu itu pelan-pelan pindah ke ruangan lain sambil bilang, "Saya nunggu keputusan final dulu ya, Pak Bu." Masalah perdebatan makin rame waktu mereka mulai ngebahas pintu utama rumah. Bu Gondel pengen yang punya ukiran tradisional dengan warna coklat tua. Pak Gonde bilang, "Itu berat, MAH. Kalau ada gempa nanti bisa susah dibuka." Bu Gondel jawab, "Kalau gak ukiran, gak betawi banget dong, Bang. Kita ondel-ondel masa pintunya kayak pintu apartemen." Pak Gonde bales, "Yang penting aman, MAH. Nanti kalau pintunya dibuka, gak langsung bunyi, kraak, kayak cerita horor." Akhirnya sepakat pakai pintu semi ukiran, warnanya coklat kopi susu, dan pegangannya tetap pilih yang vintage gold, pilihan Bu Gondel. Tukang kayunya bilang, "Saya baru kali ini bikin pintu hasil kompromi emosional." Lucunya, bukan cuma perabot besar yang jadi bahan perdebatan. Suatu pagi mereka ribut karena Bu Gondel pengen beli sapu dengan warna peach pastel. Pak Gonde heran, "MAH sapu buat nyapu, bukan buat dipajang di galeri seni. Tapi ini matching sama tempat sampahnya. Tempat sampah juga bukan buat photoshoot, MAH." Akhirnya beli dua, satu warna peach buat ruang tamu, satu warna biasa buat dapur. Masalah selesai, tapi dompet sedikit menjerit. Ada juga kisah kocak waktu mereka memilih lampu gantung ruang makan. Bu Gondel pengen lampu rotan handmade, bentuknya kayak sarang burung. Pak Gonde ngeluh, kalau malam nanti dilihatnya kayak ada tawon nginep di ruang makan.
Gue takut dipikir sarang lebah beneran. Bu Gondel ketawa, justru itu uniknya, Bang. Setelah debat 3 hari, akhirnya mereka beli lampu rotan, tapi dibungkus plastik bening anti debu biar Pak Gonde tenang. Di luar semua keributan itu, ada juga momen lucu yang gak terlupakan. Pernah suatu sore, Bu Gondel ngotot pasang tirai berlapis 2, 1 renda transparan, 1 blackout motif bunga. Pak Gonde baru sadar saat masuk ruang tamu, dan merasa kayak masuk ke panggung pertunjukan. Ini rumah apa teater? MAH? Tenang aja, Bang. Besok kita beli tali pengikatnya, biar kalau siang tirainya bisa diikat kayak di hotel. Tali buat gorden apa buat kawin ulang sih, MAH? Dan mereka pun tertawa bersama, meskipun Pak Gonde diam-diam ngitung berapa meter kain yang dipakai dan berapa listrik yang terserap AC karena ruangan makin hangat. Namun dari semua perdebatan, yang paling sering muncul adalah soal mana yang prioritas. Pak Gonde selalu berpegang pada urutan, struktur, instalasi, atap, lantai, dekor. Bu Gondel punya versi sendiri, dekor, lalu baru mikir instalasi. Akhirnya mereka buat daftar berjudul, prioritas bersama, yang isinya 1. Jangan saling emosi. 2. Dengarkan argumen satu sama lain. 3. Kalaupun beda pendapat, selesaikan sambil makan gorengan dan teh hangat. Walau sering cekcok, tapi ada satu hal yang luar biasa. Mereka tidak pernah saling memaksakan ego. Kadang mereka ngambek, tapi hanya sementara. Bu Gondel pernah diam seharian gara-gara warna dinding dapur diganti tanpa persetujuannya. Tapi malamnya, Pak Gonde beliin vas bunga dari toko pinggir jalan, dan semua masalah selesai. Begitu juga sebaliknya. Waktu Pak Gonde stres karena pipa air bocor dan tagihan membengkak, Bu Gondel langsung bikinin dia jahe hangat, dan bilang, kita bangun bukan cuma rumah, tapi tempat untuk kembali. Debat-debat kecil itu, justru jadi bumbu cinta mereka. Seperti lagu Betawi, kadang cepat, kadang pelan, kadang nyindir, tapi selalu bikin senyum. Rumah mereka belum selesai, tapi tawa mereka sudah mengisi tiap sudut yang masih berdebu. Dan seperti kata pepatah, rumah tanpa perdebatan itu seperti sop tanpa garam. Hari-hari terus berlalu. Semen yang dulu cair, kini mengeras dan mengikat bata-bata menjadi dinding kokoh. Lantai yang dulu hanya tanah, kini tertutup keramik. Atap pun akhirnya menutup seluruh bangunan, melindungi isi rumah dan isi hati pasangan ondel-ondel kita yang luar biasa ini. Tapi bukan hanya rumahnya yang berubah, hubungan Pak Gonde dan Bu Gondel pun turut tumbuh, mengeras dalam hal yang tepat, dan melembut dalam hal yang lebih penting. Setelah berbulan-bulan penuh perdebatan, diskusi, dan kompromi, ada satu momen yang membuat keduanya diam, lalu tertawa bersama. Hari itu, mereka duduk di teras rumah yang masih bau cat baru. Sambil minum teh panas dan makan kue ape, mereka menatap rumah kecil mereka dengan perasaan campur aduk, lelah, senang, dan bersyukur. Bang, ingat gak waktu kita debat gara-gara rak buku? Ingat banget. Raknya aja belum beli, debatnya kayak soal milih presiden, jawab Pak Gonde sambil nyengir. Ya sekarang kita punya rak dan presidennya satu, cinta kita, ucap Bu Gondel sambil tertawa. Pak Gonde geleng-geleng kepala, aduh, MAH lo tuh kalau udah gombal bisa ngalahin penyanyi dangdut. Di tengah candaan itu, mereka sadar sesuatu, semua perbedaan itu bukan untuk dihilangkan, tapi disatukan. Justru karena ada sudut pandang berbeda, rumah itu jadi seimbang. Kalau hanya ikuti logika Pak Gonde, mungkin rumahnya kuat tapi hambar. Kalau hanya ikuti selera Bu Gondel, rumahnya cantik tapi rapuh. Tapi ketika keduanya digabung, hasilnya luar biasa, rumah yang kuat sekaligus nyaman. Estetik tapi fungsional. Aman tapi tetap instagramable. Pak Gonde akhirnya mengakui pentingnya kenyamanan visual. Dia mulai suka melihat dinding berwarna sage green yang awalnya ditentangnya. Bahkan, dia diam-diam bangga waktu ada tetangga yang memuji ruang tamu mereka seperti di Pinterest. Bu Gondel juga mulai menghargai perhitungan dan perencanaan suaminya. Ia kini lebih paham pentingnya instalasi listrik yang rapi dan biaya operasional yang hemat. Bahkan ia mulai suka ikut ngecek nota bangunan dan menghitung biaya air dan listrik. Dan tak disangka, rumah kecil mereka kini jadi tempat berkumpul warga sekitar. Anak-anak tetangga sering main di halaman depan yang penuh tanaman hias. Ibu-ibu arisan suka ngumpul di dapur yang rapi.
Bahkan Pak RT bilang, ini rumah udah kayak contoh rumah tangga harmonis. Mendengar itu, Bu Gondel langsung bisik ke suaminya. Tuh kan, Bang. Bukan cuma rumah kita yang indah. Cintanya juga. Pak Gonde jawab pendek, tapi tetap jangan beli gorden lagi. Ya, MAH. Kini mereka punya ruang favorit masing-masing. Pak Gonde suka duduk di meja kerja dekat jendela. Tempat ia bisa buka laptop dan nyoret-nyoret RAB sambil minum kopi. Bu Gondel suka duduk di pojokan ruang tamu, membaca buku sambil menghirup aroma diffuser lavender. Tapi setiap sore, mereka bertemu di teras. Sambil menatap matahari terbenam dan lalu lintas tukang bakso, mereka sadar, rumah ini bukan cuma bangunan. Rumah ini adalah cinta yang dibangun dari perbedaan yang dipertemukan dengan sabar. Dan begitulah, rumah itu selesai dibangun. Tapi sebenarnya, bukan cuma rumah fisik yang mereka bangun, mereka juga membangun komunikasi, pengertian, kepercayaan, dan tentu saja, tawa. Alhamdulillah, teman-teman, sudah selesai cerita kita hari ini. Semoga kisah lucu dan penuh makna dari Pak Gonde dan Bu Gondel tadi bisa jadi cermin, inspirasi, dan penghibur buat kita semua yang sedang atau akan membangun rumah tangga, rumah impian, atau bahkan membangun cinta yang baru tumbuh. Jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan sholawat, hati jadi tenang dan rumah jadi berkah. Dan selalu bertakwa kepada Allah. Karena takwa itu pondasi hidup yang jauh lebih penting dari cor beton rumah manapun. Buku terbuka seperti firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Semoga kita semua bisa hidup penuh sakinah, mawaddah, warahmah, bahkan ketika sedang ribut soal gorden. Silakan tulis di kolom komentar. 1. Dari kota mana kalian menonton video ini? 2. Sholawat untuk Nabi dan keluarganya. 3. Jawaban dari pertanyaan kuis yang ada di deskripsi video. Yang menjawab dengan benar, akan didoakan bisa naik haji setiap tahun. Yang belum beruntung, akan tetap didoakan sehat selalu dan hidup penuh rezeki. Insya Allah, doa itu adalah hadiah terbaik. Dan jangan lupa, tulis request kalian. Cerita ondel-ondel apalagi yang ingin kalian dengar? Kisah lucu? Seram? Romantis? Semua boleh. Kami tunggu di komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.